Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, saya dengan Galuh. Yang kali ini saya ingin menceritakan sebuah kisah sejarah di kerajaan Inggris yang pada saat itu kepemimpinannya dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Mary Tudor. Gimana kisahnya dan ceritanya? Kita simak sama-sama ya. Stay tune. Enjoy. Oke, sekarang kita mau ngebahas kisah yang lain, yaitu Mary pertama. Mary pertama ini adalah ratu pertama Inggris yang hanya bertahta 5 tahun. Mary atau namanya dengan nama lengkapnya adalah Mary Tudor, merupakan salah satu ratu Inggris yang bisa dibilang paling diingat oleh banyak orang hingga detik ini. Tidak hanya di tanah Britania, hampir seluruh dunia sepertinya tahu mengenai profil dari sang ratu. Dikenal dengan nama Mary karena bukan jasanya yang hebat, namun dikenal dengan hal-hal yang buruk. Mary Tudor begitu diingat lantaran kebiadabannya sebagai seorang penguasa negeri. Salah satu contohnya adalah ketika ia mencoba memaksa rakyatnya untuk kembali pada agama dan menyingkirkan kepercayaan lain. Padahal urusan kepercayaan adalah hak-hak masing-masing. Ketika melakukan pemaksaan ini, sang ratu pun juga tidak segan dalam menyiksa siapapun yang membangkang dari perintahnya. Tidak hanya itu, masih banyak hal-hal yang tidak karuan lagi yang ia lakukan. Kehidupan seorang wanita yang menjadi ratu pertama di Inggris ini menjadi lebih tragis dibandingkan kehidupan para leluhurnya maupun para penerusnya. Mary Tudor yang malang ditakdirkan seperti saudara-saudara tirinya dan para pendahulu yang pernah berkuasa atas Inggris. Lalu wafat dan membawa julukan yaitu Bloody Mary. Mary pertama ini dengan nama lengkap Mary Tudor yang lahir tanggal 18 Februari tahun 1516 di Greenwich, Inggris dan meninggal tanggal 17 November tahun 1558 di London. Mary I ini adalah ratu pertama yang memerintah Inggris dari tahun 1553 hingga 1558. Sayangnya kekuasaan Mary hanya berlangsung 5 tahun. Mary adalah putri dari Raja Henry VIII atau Henry ke-8 dan seorang putri Spanyol yaitu Catherine dari Aragon. 3 hari setelah kelahiran Mary dibaptis sebagai seorang Katolik. Dia adalah satu-satunya anak dari pasangan yang bertahan hidup dari bayi. Mary merupakan gadis yang rajin belajar, cerdas. Ibunya pun memberikan banyak pendidikan sejak dini. Mary fasih berbahasa Latin, Prancis, Spanyol, dan Yunani, serta mahir dalam bermain musik dan menari. Kemudian ayahnya, Henry VIII, sangat menginginkan sekali seorang anak laki-laki sebagai pewarisnya dan meminta izin dari kepausan untuk mengakhiri pernikahannya. Ketika Paus Clemens ke-7 menolak untuk mengabulkan permintaan itu, Henry mengatakan dirinya dibebaskan dari wewenang kepausan dan menegaskan bahwa Raja Inggris harus menjadi satu-satunya kepala gereja. Kehidupan Mary terganggu oleh pernikahan baru ayahnya dengan Anne Boleyn. Di tahun 1533, Henry VIII menikahi Anne Boleyn dan melahirkan anak perempuan yaitu Elizabeth pertama.
Mary dikeluarkan dari rumahnya sendiri dan dipaksa untuk tinggal bersama saudara perempuan tirinya, yaitu Elizabeth yang masih bayi. Kemudian di tahun 1536, ibunya meninggal di Cambridgeshire, lalu Anne Boleyn dituduh melakukan pengkhianatan dan dieksekusi. Mary pun dipaksa untuk menyangkal otoritas paus dan melegitimasi dirinya sendiri. Kemudian Henry menikah 4 kali lagi sebelum kematiannya di tahun 1547. Akhirnya Henry mendapatkan pewaris lelaki yang dinanti-nanti, yaitu Edward ke-6, putra dari istri ketiga, yaitu Jane Seymour. Setelah kematian Henry, urutan resmi penerus tahta adalah Edward, kemudian diikuti oleh Mary dan Elizabeth. Mary mengalami nasib yang buruk setelah perceraian ayah dan ibunya. Ketika itu, seolah ia tidak mempunyai status apapun. Bahkan ketika sang ayah meninggal, dan Mary seolah tidak pernah dianggap dan kesannya dibuang. Di sisi lain, sang ayah yang memiliki anak laki-laki bernama Edward ini langsung menunjukkan padanya sebagai calon penerus tahta. Namun sayang, Edward tidak berumur panjang. Ia meninggal setelah penyakit tuberkulosis di tahun 1553. Kematian Edward sendiri menjadi berkah tersendiri bagi Mary, dan di tahun yang sama Mary pun menjadi sosok penguasa Inggris. Kemudian Mary naik tahta sebagai Ratu Inggris pertama pada tanggal 3 Agustus 1553 di usianya yang 37 tahun. Mary berpikir untuk menikah dan memiliki ahli waris demi mencegah Elizabeth naik tahta. Melalui banyak pertimbangan, Mary menikahi Pangeran Philip dari Spanyol yang merupakan putra dari pamannya Kaisar Charles V pada Juli 1554. Keputusan Mary untuk menikah dengan Philip mengundang banyak sekali kritik dan menjadi perdebatan di parlemen. Setelah banyak diskusi, diberlakukan syarat untuk membatasi peran Philip dalam masalah kerajaan. Hal penting aneh pada masa pemerintahan Mary adalah soal kehamilannya. Di tahun 1555, pada tanggal 30 April, berita bahwa Mary ke-1 ini telah melahirkan seorang putra yang sehat dan tersebar di seluruh negeri. Namun realitanya tidak ada anak laki-laki dan harapan penerus tahta pun kandas. Pernikahan mereka pun berakhir tanpa keturunan, dan Philip memilih untuk meninggalkan Mary. Philip menghabiskan waktunya di benua Eropa jauh dari Inggris, dan selanjutnya Inggris tidak memperoleh bagian dalam monopoli Spanyol di dunia perdagangan. Aliansi dengan Spanyol secara langsung mengakibatkan Inggris terseret ke perang militer dengan Prancis. Di tahun 1558, ketidakpuasan di antara orang-orang Inggris meningkat karena Calais. Calais adalah satu-satunya daerah milik Inggris yang tersisa di daratan Eropa dan diambil alih oleh pasukan Prancis. Konflik tersebut menjadi pukulan besar bagi reputasi Mary. Setelah penobatannya, Mary melakukan sejumlah reformasi. Ia mengesahkan pernikahan orang tuanya dan menghapuskan hukum agama dari Raja Edward ke-6, yaitu adik tirinya. Di bawah pemerintahan Mary pula, Inggris kembali memeluk agama Katolik. Mary menghidupkan undang-undang yang ketat sekali dan membuat orang-orang yang beragama Protestan untuk dieksekusi dengan cara dibakar atau diasingkan. Protestan akhirnya dinobatkan sebagai bid'ah dan hampir 300 penganut Protestan dibakar di tiang pancang.
Di antara mereka ada yang terbunuh, yaitu Thomas Cranmer, Uskup Agung Canterbury, dan penasihat Raja-Raja Henry VIII, juga Raja Edward ke-6. Hal inilah yang menjadi peristiwa berdarah dan membuat julukan Mary menjadi Bloody Mary. Di tahun 1554, di bulan Januari, Mary menghadapi pemberontakan Protestan yang dipimpin oleh Thomas Wyatt, seorang pemilik tanah. Thomas Wyatt ini kemudian dieksekusi di Tower Hill. Mary juga memenjarakan adik tirinya, yaitu Elizabeth, di Tower of London. Elizabeth ini dicurigai atas keterlibatannya dalam pemberontakan tersebut. Namun, tidak lama kemudian Elizabeth dibebaskan menjadi tahanan rumah. Tujuan Mary selama ini berakhir gagal karena penggantinya Ratu Elizabeth pertama ini mengembalikan Inggris ke Protestan. Mary Tudor yang di usianya 42 tahun dilanda kesedihan dan menghembuskan nafas terakhirnya di Istana St. James, London di tanggal 17 November tahun 1558 dikarenakan kanker ovarium. Pemerintahan yang hanya bertahan selama 5 tahun ini pun berakhir. Mary akhirnya dimakamkan di Westminster Abbey. Itulah tadi kisah Mary Tudor, Ratu pertama Inggris. Oke, terima kasih ibu-ibu yang sudah mendengarkan. Wassalam.